Halo, nama saya Faris Yusniarto, NIM 166. Nama saya Muhammad Dafairwan, NIM 19106111137. Nama saya Rizky Al-Fajri, NIM 19106111126. Halo semua, nama saya Hakim Baca Putra dengan NIM 19106111183. Hai, nama saya Akila Astri dengan NIM 19106111198. Halo semua, saya Nisa Dwi Tamis Nandar, NIM 19106111170. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang problematika hukum tanah nasional. Kehadiran UU PA sebenarnya cukup memberikan harapan pada masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan di bidang agraria. Hingga saat ini, sudah setengah abad lebih, UU PA diundangkan. Akan tetapi, selama rentang waktu itu pula persoalan agrarian dan sengketa tanah mengenai hak milik dan hak lola tak kunjung selesai diselesaikan. Persoalan agraria yang terjadi beberapa tahun terakhir ini sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya UU PA, pemerintah dalam melaksanakan kebijakan di bidang pertanahan ialah cenderung mengutamakan persediaan tanah bagi perusahaan-perusahaan industri, perkebunan besar, dan pembangunan perumahan mewah atau yang biasa kita sebut dengan real estate di kota-kota besar. Untuk merealisasikan kebijakan itu, sudah pasti pemerintah membutuhkan tanah rakyat, termasuk lahan atau tanah yang sebelumnya diperuntukkan untuk kepentingan pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pertanahan di Indonesia. Tinjauan dari sudut pandang sumber daya, konfigurasi daratan, dan ketimpangan persebaran penduduk. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, dengan tingkat kepadatan penduduk antar pulau yang sangat beragam. Lebih dari 60% penduduk tinggal di Pulau Jawa, yang luasnya hanya 6,9% dari luas daratan Indonesia. Pada tahun 2000, kepadatan penduduk di Pulau Jawa mencapai 945 jiwa per kilometer persegi, sedangkan di luar Pulau Jawa hanya 46 jiwa per kilometer persegi. Dengan rincian, Sumatera 88, Bali dan Nusa Tenggara 124, Kalimantan 20, Sulawesi 75, Maluku dan Irian Jaya 8 jiwa per kilometer persegi. Secara agregat, pada saat ini lebih dari 30% daratan Indonesia telah digunakan atau pangsa terbesar adalah untuk sektor pertanian, sehingga luas hutan kurang dari 70%. Selanjutnya ada pola investasi dan pengembangan wilayah. Jika konsisten dengan kondisi empiris, selama ini seharusnya pola investasi dan pengembangan wilayah atau ekonomi regional harus berbasis pertanian dan sumber daya domestik. Akan tetapi terdorong oleh euforia untuk secepatnya mampu mencapai tahap tinggal landas dan membanjirinya oleh investasi asing atau hutang untuk pengembangan industri yang tidak berbasis sumber daya domestik atau foodless industry telah menyebabkan rapuhnya sistem perekonomian yang dibangun selama 3 dasawarsa terakhir. Pada awalnya, pembangunan pertanian memperoleh perhatian utama dengan harapan dapat dijadikan tumpuan pengembangan sektor industri. Akan tetapi, belum lagi sosok pertanian yang diharapkan dapat diwujudkan, terjadi inkonsistensi dalam perimbangan perhatian antar sektor. Dan sejak awal dasawarsa 90-an, sektor pertanian terkesan terpinggirkan. Selain itu, disparitas pembangunan antar wilayah juga cukup besar. Tentang sistem administrasi pertanahan lemah dan implementasi undang-undang penataan ruang dan masalah sengketa pemilikan atau historis. Sistem administrasi pertanahan lemah dan implementasi undang-undang penataan ruang. Pendataan dan sistem dokumentasi di bidang pertanahan lemah, dan ini merupakan salah satu sebab banyaknya kasus-kasus sengketa lemah yang tidak tuntas. Sementara itu, pelanggaran undang-undang tata ruang dan pemanfaatan tanah banyak terjadi. Dalam tataran empiris, kelemahan sistem administrasi tanah yang lemah itu merupakan akibat simultan dari sejumlah faktor berikut. Yang pertama, ada faktor kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas formal kepemilikan lahan masih rendah.
Yang kedua, biaya administrasi tanah mahal. Yang ketiga, lembaga yang berwenang menangani sistem administrasi tanah kurang proaktif. Dan yang terakhir, kesulitan dalam memberantas berkembang. Permasalahan pelaksanaan kebijakan pertanahan. A. Masalah sengketa pemilikan atau historis. Masalah sengketa pemilikan yang bernuansa historis ini dapat terjadi di antara orang perorangan maupun antara badan hukum swasta dengan pihak instansi pemerintahan, atau dapat juga kombinasi di antara unsur-unsur tersebut. Nuansa historis ini diajukan berkaitan dengan pemilikan yang terkait dengan fakta sejarah adanya pluralisme hukum tanah yang pernah berlaku sejak zaman penjajahan, unsur keturunan, penerapan sistem pembuktian yang diterapkan dalam hukum acara. Masalah yang signifikan dan relevan adalah berkaitan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat yang kembali diakomodasikan dalam berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Namun masalah yang terjadi sesungguhnya meliputi lingkup yang lebih luas dari sekedar tanah, melainkan sumber daya alam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah sengketa peruntukan dan penggunaan. Masalah peruntukan dan penggunaan tanah masih akan terus terjadi sebagai kelanjutan pelaksanaan kebijakan yang bias dan carut maut di masa lalu. Dilihat dari sengketa peruntukan dan penggunaan tanah dapat terjadi di wilayah perkotaan maupun juga di wilayah pedesaan. Dari perspektif hukum tanah nasional, masalah yang timbul adalah berkaitan dengan penyelewenangan dalam menegakkan prinsip-prinsip dan ketentuan undang-undang tata guna tanah dan tata ruang. Gejala di perkotaan yang hampir serupa di seluruh Indonesia adalah tentang kesemrawutan lalu lintas. Pertumbuhan perumahan yang tidak terkendali, tidak tertata rapi, pembangunan pusat-pusat pertokoan yang tidak teratur, dan minimnya ruang publik yang terbuka, serta ruang terbuka hijau sebagai sumber udara segar dan keseimbangan lingkungan hidup. Secara formil, pelanggaran terhadap izin mendirikan bangunan terhadap ketentuan garis sepadan bangunan atau GSB, garis sepadan jalan atau GSJ, dan garis sepadan pantai atau GSP adalah masalah peruntukan dan penggunaan tanah yang dampaknya langsung dirasakan dalam bentuk kemacetan, kesemrawutan lalu lintas, dan munculnya permukiman kumuh. Sementara di kawasan pedesaan hingga pinggiran kota, masalah serius yang terjadi adalah adanya perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian. Hal ini telah menimbulkan pengurangan secara dramatis lahan pertanian yang beririgasi teknis menjadi kawasan perumahan maupun kawasan industri. Dampaknya, kemudian produksi padi nasional berkurang dan terpaksa harus impor beras dari negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Sekarang saya akan membahas mengenai masalah sengketa kewenangan lintas sektoral. Masalah pertanahan yang cenderung meliputi berbagai sektor yang sudah seringkali menimbulkan permasalahan dan sengketa adalah berkaitan dengan penggunaan tanah dalam skala besar oleh sektor-sektor kehutanan, transmigrasi pertambangan, pekerjaan umum atau pemukiman, dan prasarana wilayah. Sungguh pun, sejak tahun 1976 sudah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang sinkronisasi bidang-bidang terkait dengan keagrariaan. Namun, faktanya masih banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan sektor-sektor tersebut yang belum sepenuhnya terselesaikan. Hal itu disebabkan oleh adanya egoisme sektoral yang secara nyata dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang sektoral yang berkaitan dengan pertanahan. Masalah konflik kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pasca reformasi yang ditandai dengan era otonomi daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 juga telah menimbulkan berbagai masalah. Adapun permasalahan yang timbul dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal yang sempat dan masih berlanjut adalah berkaitan dengan kewenangan di dalam bidang pertanahan yang melibatkan antara lain Badan Pertanahan Nasional dan Departemen Dalam Negeri. Hal itu dapat dilihat dengan adanya beberapa produk keputusan Presiden yang berturut-turut namun berbeda arah pelaksanaan otonomi pertanahan. Yang satu kepada Departemen Dalam Negeri, kemudian yang baru kepada BPN.
sesuai dengan Kepres nomor 34 tahun 2003. Akibatnya timbul persaingan dalam pelaksanaan di tingkat teknis, terlihat di berbagai daerah yang masih terdapat kantor pertanahan atau instansi vertikal BPN, namun juga ada dinas pertanahan kabupaten atau kota sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini tentunya tidak boleh terus berlangsung di masa mendatang. Selain itu, dampak negatif yang timbul pada era otonomi daerah adalah konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah pusat dengan provinsi dan provinsi dengan kabupaten. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.